warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Pak. Oke, siap. Yang kemarin nggak ngumpulin UTS, panik nggak? Mantap ya. UTS waktunya paling lama kok, bisa-bisanya nggak ngumpulin gara-gara telat. Kalau minggu pertama ngumpulinnya misalkan Sabtu minggu pertama, saya akan buka sampai minggu kedua, itu pun pasti ada yang telat ngumpulin. Karena ini sebenarnya saya itu bisa membuka limit waktunya, tapi karena itu sudah yang terakhir jadi nggak bisa lagi diperpanjang, kecuali kalau di minggu pertama, Sabtu minggu pertama kemudian kalian masih belum selesai, saya biasanya memperpanjang ya sampai minggu kedua, tapi karena ini sudah minggu kedua dan sudah di hari terakhir ya nggak bisa lagi memperpanjang. Jadi ya selamat berpanik ria lah, mantap lah ya. Besok yang penting jangan diulangi waktu UAS. Kalau UAS diulangi ya saya nggak bisa input nilai ya. UTS nggak apa-apa lah, kosong ya. Yang penting UAS besok dikumpulkan, mengumpulkan ya. Kalau nggak mengumpulkan saya tetap nggak bisa membuka, nggak bisa upload nilai walaupun ada nilai. Di sistem akan kebaca kalau nggak D, saya lupa, kalau nggak ikut UTS nggak ikut UAS itu karena terdeteksi tidak mengikuti perkuliahan, mangkir gitu ya. Jadi UAS diperhatikan. Kalau alasannya begadang malam sama ya. Saya dari Kamis, Jumat, Sabtu itu begadang terus sampai malam Minggu pun saya masih begadang ngerjain laporan ya. Jadi lemah ya kalau alasannya cuma gara-gara begadang dan telat bangun, itu lemah. Mental tempe kata Pak Tentara ya, mental tempe. Walaupun tempe itu bergizi ya, tapi sehari saja sudah nggak enak dimakan kalau digoreng pagi ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini suasana habis UTS atau malah habis liburan ini. Liburan kemana aja ini? Habis liburan. Nah, suasananya habis liburan. Ini sudah pada siap kuliah blended belum nih? Kalau saya sih masih di rumah, Pak. Oh, kalau yang di rumahnya jauh dari Jogja, nggak usah memaksakan diri untuk ke kampus ya. Saya tuh nggak hafal jadwalnya ya. Cek aja di sini DAK Amikom, saya juga nggak tahu ini di mana ya DAK itu. Jadwal apa ya? Nah, ini blended learning. Nah, di sini jadwalnya ada di sini. Nah, silahkan cari tanggalnya berapa. Nah, misalkan cari saya ini case sensitif ini. Nah, kuliah blended saya tanggal 22, 22, 23, 23. Nah, ini kelas kalian berapa? Ya, 1 berarti 22. Ini praktikum ya, lab gedung 7, 743. Yang kalian belum pernah ke kampus ya. Gedung 7 itu yang mana? Lab gedung 7, lantai 4, ruang 3. Nah, ini labnya ya. Kok jamnya ya yang sore gitu ya. Praktikum sore-sore. Aduh. Kalau pas lagi pengen aja bisa nggak sih? Bisa di parkiran atau di burjonya kan bisa. Oh, ini Rahmandika pernah ke kampus. Wah, oh ini pasti nih yang transfer ya, yang transfer pasti. Nah, kalau yang transfer pasti pernah dan tahu lah gedung 7 mana. Tapi kalau yang belum pernah transfer, yang transfer pernah ya ke lab 7, 4, 3 ini pasti pernah ya, kuliah hardware software. Nah, kalau nggak salah yang ada Cisco-nya itu ya. Jadi labnya satu-satunya lab yang nggak ada komputernya. Komputernya tersembunyi di bawah. Yang lain tuh labnya show off komputer, apalagi lab yang gedung 6 itu Apple semua, Mac semua itu lab. Nah, tapi kalau lab saya itu nggak ada komputer yang menonjol ya. Komputernya tersembunyi ya. Sembunyi-sembunyi, tapi kalau kalian cek ternyata RAM-nya 16 GB. Saya ngecek, weh RAM-nya 16 GB nih, komputer jelek-jelek kayak gini. Kelihatannya jelek ya komputernya itu, tapi di layarnya tuh RAM-nya 16 GB, 16 GB semua. Core i berapa ya? i5 atau berapa? i5, tapi lumayan kenceng. Kalau yang di komputer depan 32 GB ternyata RAM-nya, padahal itu untuk hardware aja. Apalagi yang multimedia ya berapa giga itu RAM-nya.
food court nggak dibuka, Mas Ramandika ya. Food courtnya tutup biar nggak terjadi keramaian. Ini hari pertama nggak tahu ada atau enggak sih hari pertama. Sekarang kita hapus saja. Sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 29 ini ya. Wah, berarti ada ini nanti jam 10. Wah, jam 10 ada ngampus yuk. Waduh, nih. Yang jam sekarang nggak ada ya. Sekarang 29 nggak sih? Saya lupa kalender. Oh iya, 29. Wow, nggak ada ini. IF. Oh iya, minggu pertama itu BCI dulu. BCI. Saya nggak ngajar BCI untuk semester ini. Ini Pak Ferian besok tanggal 1. Tanggal 1. Ini saya juga ada deadline ini tanggal 1. Nah, silakan nanti cek. Kalau mau join kelasnya, saya rasa juga kemarin sudah ikut ya. Itu di fik.amikom.ac.id. Terus di mana ya? Oh ini, blended pendaftaran. Nah, di sini untuk mendaftar. Nah, daftar itu jadwalnya yang available. Nah, yang ini. Jadi yang bisa kalian ikuti hanyalah jadwal besok. Jadi silahkan daftar. Nah, ini besok pesertanya yang Budina Maulina. Nah, ini sudah 18, tinggal kurang 2. Yang hari ini, wah, hari ini ada Pak Akid. Hari ini pesertanya ini hanya satu ya. Ya mungkin karena kemarin minggu belum tersosialisasi ya. Yang ini kalian bisa daftar di sini. Ini untuk besok. Nah, ini hanya untuk besok. Nah, ini listnya sesuai untuk besok. Dan kelasnya ya hanya BCI, yang minggu pertama itu BCI. Ya, kalau cek kelas lengkapnya di sini. Kalau kalian ini apa ya? F1 tuh apa sih kelasnya? 21 gitu ya. 21 kemudian S1 gitu. S1 IF double 1 ini ya. Nah, ini ada 3. Loh, kok nggak ada perkuliahan saya. Tadi 20 Bang Bin, Pak. oh 20 ya. Oh iya ding, 20 ding ya. Kalian angkatan 20, lupa saya. Nah, ini ya. Jadi ada jaringan komputer 1 dan mikrokontroler saja ternyata ya. Lebih difokuskan ke praktikum sih. Ya biar merasakan pegang alat lah minimal. Wah, di Jarkom ini labnya bagus ya. Jadi banyak kabel di sana. Dan komputernya susunannya agak berbeda Jarkom tuh. Jarkom 1 atau Jarkom 3 ya labnya, saya agak lupa. Nah ini ya, silahkan nanti dicek-cek. Jadwal kalian cuma ada ini untuk saat ini. Tapi di kalender saya kemarin saya ngecek itu saya sudah dapat kalender soalnya. Atau di informatika ya, saya lupa. Sebentar saya cek. Mail yang jadwal keseluruhan. Wah, ngecek email langsung ada bimbingan. Mana jadwal prodi informatika. Jadwal. Nah, ini dia. Nah, ini belum di-share publik ya, hanya untuk dosen ternyata ya. Jadi mahasiswa angkatan 3. Nah, di sini IF 1. Nah, itu banyak kan? Jarkom, AS. Terus multimedia. Nah, ini kapan? Nah, ini ada minggunya. Jadi minggu kedua besok, minggu kedua kalian sudah bisa ikut perkuliahan Jarkom. Ini kan masih minggu pertama ya, minggu depan. Nah, silakan kalau mau ikut yang jam 7, ya Rabu jam 7 ini di lab. Nah, maksimal 20. Jadi silakan koordinasi dengan teman-teman sekelas siapa yang mau ikut. Seminggu ini maksimal berapa? 20 mahasiswa. Jadi minggu pertama mau mahasiswa berapa sampai berapa silakan join. Minggu kedua, ini minggu kedua ya. Minggu pertama khusus BCI. Minggu kedua ini kalian sudah bisa ikut ini. Minggu kedua. Minggu ketiga dan seterusnya. Nah, daftarnya sehari sebelum hari, ya kalau ini hari Rabu berarti kalian hari Selasa harus sudah daftar. Ini hari Rabu, hari Selasa harus sudah daftar. Ini juga Rabu semua ya. Rabu semua, hari Selasa harus sudah daftar. Kalau ini Jumat, hari Kamis daftarnya. Jadi sehari sebelumnya lewat FIK ini. Ya, gitu ya. Jelas ya untuk ini ya. Saya rasa ini kemarin juga sudah dijelaskan kalau kalian ikut.
Kalau kalian mengecek di YouTube, wah komennya itu seperti bukan mahasiswa ya, seperti anak SMP baru kenal HP aja. Komennya norak-norak, norak sekali kualitasnya. Nggak tahu, semoga aja bukan anak FIK ya, sepertinya anak fakultas lain sih ya, karena memang norak semua komennya. Sangat-sangat norak. Itu dibaca semua dosen loh itu yang di komen di, bukan komen sih, chat ya, chat atau apa sih kalau live itu di YouTube itu. Terus terang saya bilang norak semua. Bercandanya tuh bercanda yang tidak tahu tempat sih. Kalau menurut saya ya, boleh bercanda seperti itu boleh, asalkan tahu tempatnya, tahu dengan siapa kalian menghadapinya. Nah ini ya, jadi IF 20 IF1 nah itu per minggu hanya satu, berarti satu pertemuan. Ini untuk mengurangi crowdednya. Jadi silakan dikondisikan. Nah, ini kalau mau ikut boleh dan tidak wajib, ini tidak wajib karena blended, namanya blended. Ada yang di kampus, ada yang di rumah. Jadi kalau yang di kampus yang ikuti perkuliahan biasa, enaknya kalau praktikum di kampus yang megang alat nanti ya. Karena ini praktikum ya, pegang alat, kalian bisa merasakan sensasi yang belum pernah megang Arduino. Kalau dengan saya nanti merasakan sensasi kesetrum mungkin ya, sensasi error. Nah itu cukup menyenangkan. Cuman 20. Asisten nggak tahu ikut atau nggak asisten. Setahu saya asisten cuma ada satu nanti. Oke, itu aja. Untuk teori nggak ada teori yang blended di mata kuliah saya. Nah itu jadi yang belum di Jogja, yang rumahnya bukan Jogja, tidak usah memaksakan diri, nggak apa-apa karena nanti ada 2 metode. Oke, kita lanjut ya di kuliah. Wifi-nya hebat. Wah, Mas Dedi pernah ke kampus ya. Sekarang wifi-nya sudah diupdate daripada dulu. Dulu memang wifi-nya menyebalkan sekali ya. Saya paling malas itu ke kampus. Dulu speednya kalau pakai speed test paling mentok-mentok di ruang dosen aja ya. Di ruang dosen tuh mentok-mentok 5 Mbps itu, mentok-mentok. Ya kemarin dicoba waktu crowded-crowdednya sampai bisa di atas 50 lah, sekitar 80-an lah. 80. Itu kalau di ruang dosen. Harusnya harusnya sudah diupdate, nama SSID-nya sudah berubah kok. Sekarang nggak ada SSID. Kalau dulu apa Mas namanya? ID dosen, kemudian kalau mahasiswa itu apa Mas namanya? Lupa saya. ID mahasiswa itu sekarang udah nggak ada. Sekarang jadi satu namanya Amikom. Nah, namanya Amikom. Jadi saya lupa password loginnya dari mana dapatnya. Kalau saya kemarin dikirim email. Kalau mahasiswa saya kurang tahu. Nanti coba saya tanya-tanya. Saya kurang tahu kalau mahasiswa dapatnya bagaimana. Apa masih sama dengan ID mahasiswa atau berbeda ya? Diingat-ingat ya ID mahasiswa. Karena nanti namanya sama semua, jadi kalian pindah-pindah gedung itu aman. Kalau dulu di ID dosen ketika pindah ruang dosen harus login lagi, itu agak repot. Tapi sekarang namanya sama, jadi enak. Namanya Amikom gitu. Dan kalau dulu Mas Rizal masih ingat nggak satu ID itu untuk berapa device, masih ingat nggak Mas Rizal? Lupa ya, lupa. Kalau pokoknya lebih dari satu ya, ya maksimal kayaknya 3 atau berapa sih ya. Kalau sekarang kayaknya bisa banyak kayaknya. Saya juga lupa juga. Soalnya saya kemarin pakai Amikom itu, wifi-nya kan namanya Amikom, itu bisa pakai laptop, HP, laptop sama HP aja sih ya. Komputer 3 device masih bisa jalan. Tapi nggak tahu sekarang bisa atau enggak. Tapi namanya yang jelas berubah. Nah, sejak namanya berubah itu ya lumayan lah, agak lebih stabil daripada sebelumnya. Sebelumnya tuh paling emosi kalau untuk internetan di kampus, lebih kenceng di rumah. Ya sekarang akses point-nya yang ini apa, Ubiquiti apa namanya itu akses point-nya yang biru. Kalau dulu kan masih pakai, kalau nggak Huawei, kalau nggak ya Unify ya, Unify atau Ubiquiti, namanya apa sih akses point-nya? Unify ya, Ubiquiti atau apa, saya lupa. Yang bentuknya kayak UFO itu loh. Oh iya, Unify. Unify yang biru. Yang biru. Kalau yang hijau kan yang jelek kan ya.
Sekarang yang biru itu. Kalau dulu kan kalau nggak salah pakai yang model-model kotak itu ya. Seperti ini ya. Model-model kotak seperti ini ya kalau dulu ya. Nah, pakai peeling atau apalah ini ya seperti ini. Ini murah meriah nih. Sekarang itu diganti Unify ya. Unify yang biru itu ternyata mahal ya. Unify yang biru kayak UFO tuh. Nggak ada antenanya lagi. Kita juga di atas 800.000 harganya. Yang hijau sama yang biru beda. Kalau yang hijau cuman up to berapa? Up to 32 atau berapa. Kalau yang biru lebih banyak, yang biru itu lebih jangkauannya juga lebih luas. Atau dari dulu sudah Unify sebenarnya? Saya lupa kalau yang di luar-luar itu. Kayaknya enggak ya, yang dulu kotak-kotak itu seingat saya. Oke, kita lanjut. Ini materinya enggak anuan, ini enggak jalan-jalan. Gak apa-apa lah ya, sambil cerita. Ya, halo? Ada pertanyaan sebelumnya? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ini kebetulan UTS-nya belum saya cek ya, karena ya dari kemarin saya banyak. Ini kalian UTS, saya tugasnya banyak banget ternyata ya. Heran saya. Niatnya pengen liburan gitu, malah banyak sekali kerjaan. Oke, akuisisi data. Nah, sekarang sudah masuk ya. Kemarin kalian at least sudah tahu penggunaan microcontroller, apa itu microcontroller, bagaimana implementasi, contoh-contohnya, kemudian percobaan-percobaan walaupun sebatas simulasi ya. Besok kita bisa praktikum di lab ya. Percobaan-percobaan microcontroller sehingga bisa tahu ketika sensor membaca data dari sensor, kemudian mengkontrol sesuatu dengan microcontroller. Kemarin mengontrol lampu lah, mengontrol aktuator dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa kembangkan dari lampu, misalkan lampu itu switch on off, kalian bisa kembangkan LED ya, bisa kembangkan diganti device lain sehingga fungsinya kurang lebih sama. Kemudian inputnya juga misalkan sensor ini sensor suhu, kalian kemarin kita belajar sensor jarak, kalian bisa lagi pelajari sensor-sensor yang lain. Konsepnya sama, bedanya cuma di masalah coding. Nah, coding pun nggak perlu kalian khawatirkan karena sekarang banyak library ya, library tinggal panggil itu library, tinggal gunakan library-nya, asalkan kalian paham dasarnya dulu, paham penamaan pin, paham pendeklarasian variabel. Nah, ini penting untuk belajar bahasa C lebih untuk dipahami coding bahasa C-nya. Saya rasa kalau sudah itu dipahami ya, penggunaan fungsi-fungsi dan lain sebagainya, nanti kalau kalian ganti device, nah, yang penting paham codingnya, ganti device itu nggak masalah ya. Kalau dihafalkan juga saya mumet ya, menghafalkan coding itu mumet, tapi memahami coding itu yang terpenting. Hafal tapi nggak paham ya buat apa kalian hafal Pancasila tapi nggak paham maknanya Pancasila ya, keadilan sosial aja nggak paham ya. Sila keempat artinya apa nggak paham tapi hafal ya sama saja ya. Sila ketiga hafal tapi artinya apa nggak tahu. Ketuhanan yang Maha Esa itu bisa kalian hafal ketuhanan Maha Esa, tapi ketika orang mengaplikasikan ketuhanan malah dikira garis keras, dikira apalah ya itu berarti belum paham sila pertama aja belum paham, soal ngomong sila-sila yang lain ya. Jadi pahami coding itu ya, kalau apal itu nanti urusan belakangan ya, lebih baik menghafalkan yang lebih penting aja. Nah, kalau coding memahami, nah itu beda ya, memahami dan menghafalkan. Jadi kalau kalian hafal itu belum tentu paham, kalau paham bisa dengan mudah untuk menghafalkan sebenarnya. Nah, kalau paham, kalau sekalian sudah paham, mau library bentuknya seperti apapun, nah, library microcontroller ini, bahasa C, karena masih sama-sama bahasa C, kalian bisa mengotak-atik sendiri. Kalian bisa mengkonfigurasi sendiri, bisa membuat project sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Jadi nggak cuman copy paste, ya, tapi kalian tahu copy paste dan mana yang harus kalian copy, mana yang harus kalian hapus, mana yang harus kalian edit itu tahu. Nah, kalau cuman copy paste ya, anak SMP juga bisa. Nah, ini masalahnya level kalian apakah masih level anak SMP yang sebatas copy paste sudah selesai, atau kalian ATM, minimal ATM lah ya, amati ya, tiru kemudian modifikasi. Nah, minimal itu ya, minimal kalau bisa ATM itu
kemampuan analisisnya sudah mulai jalan. Ya, amati, tiru, modifikasi itu minimal kemampuan analisis jalan. Nah, kita masuk ke akuisisi. Kurang huruf. Untuk materi belum saya upload ya. Belum sempat saya buka Waskita. Sampai Jogja aja baru Sabtu maghrib itu sampai Jogja. Itu pun masih harus ngerjain laporan dan lain sebagainya. Nah, konsepnya akuisisi data itu ya hanya pengambilan sampel sinyal. Maksudnya sampel sinyal itu data-data yang kita kolek dari dunia nyata ya, dari sensor. Intinya itu ya. Kalau bahasa komplitnya ya. Proses pengambilan sampel sinyal yang mengukur. Sinyal apa? Sinyal yang mengukur kondisi fisik dunia nyata. Nah, nanti sampel ini diubah menjadi nilai numerik digital yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Jadi intinya mengambil data yang ada di lingkungan itu bisa dimasukkan ke komputer. Nah, intinya itu ya, akuisisi data ya, mengambil data yang ada di lingkungan, disimpan dan dimanipulasi atau diproses oleh komputer. Nah, itu intinya. Kalau akuisisi data ada istilah baru namanya sistemnya, sistem akuisisi data. Ini biasanya singkatnya DAS, DAQ atau DAU. Umumnya DAQ ini ya, data acquisition pakai G ya. Data AQ itu acquisition. Biasanya mengubah bentuk gelombang analog menjadi nilai digital untuk diproses. Jadi kan data-data fisik ini kan analog ya, data fisik. Nah, analog diubah menjadi nilai digital agar bisa dimanipulasi, maksudnya dimanipulasi ya diproses oleh komputer. Biasanya dikendalikan oleh software ya, dikembangkan berbagai bahasa pemrograman macam-macam ya, assembly, basic, C, C++, C#, Fortran, Java dan lain sebagainya lah ya. Paling sekarang yang masih dipakai ya antara assembly, kemudian ini Java juga masih dipakai bisa dan lain sebagainya. Pascal ini sudah mulai ditinggalkan. Basic apalagi ini basic sudah mulai ditinggalkan. C aja ini yang masih enjoy untuk digunakan. Ada yang sistem berdiri sendiri. Ya, kalau ini kan sistem akuisisi data itu kompleks ya. Ada sistem yang berdiri sendiri, jadi tidak begitu kompleks, hanya collecting data. Nah, namanya disebut data logger. Data logger di sini hanya mengumpulkan data saja, sebanyak-banyaknya. Tidak sampai ke ranah manipulasi oleh komputer. Ya, jadi sebatas nyatet saja, nyatet nggak ada eksekusi apapun. Maaf, nggak ada analisa ataupun apa ya proses selanjutnya, jadi cuma dicatat. Nah, ini data logger. Nah, sistem ini ya, sistem akuisisi data, sistem yang berfungsi mengambil, mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan hingga memproses. Nah, kalau sudah bekerja dengan sistem akuisisi data, jadi nggak cuma collecting data ya, tapi juga storage. Ini ada penyimpanan yang disimpan apa datanya tadi, distribute ya, mendistribusikan sampai processing, memproses mau diapakan sih data ini. Nah, untuk menghasilkan apa yang dihasilkan ya mungkin informasi ya, mungkin nanti setelah dapat informasi menjadikan proses pengambilan keputusan. Nah, ya, pengambilan putusan nggak harus yang kompleks, nggak harus yang ribet, tapi sebatas iya atau tidak aja itu sudah pengambilan keputusan. Seperti itu. Kemudian model akuisisi data itu ada dua mode, yaitu pengukuran langsung, diamati ya, pakai catatan gitu ya, diamati, diukur, dicatat. Nah, ini kita tidak di ranah ini, tapi pengukuran otomatis menggunakan sensor untuk sinyal digital dan diolah oleh komputer. Nah, kita pakai yang ini. Ini kalau pengukuran langsung ini ya so yesterday ya, dicatati. Ya mungkin masih ada yang seperti itu ya, dicatati. Kemudian dicatat dari data logger gitu, nanti kembali ke rumah atau kembali ke kantor baru diproses dan lain sebagainya. Itu juga ada juga sih seperti itu, tapi kita nggak pakai yang itu. Sistem akuisisi data dapat dikembangkan menjadi sistem pengukuran pengambilan data jarak jauh atau telemetri dengan menggunakan gelombang radio ya. Karena akuisisi data bisa jadi ya yang kita akuisisi atau kita ambil hanya data-data di sekitar kita, itu nggak masalah ya, jaraknya nggak begitu jauh. Ketika jaraknya jauh, misalkan kita mengambil data suhu
atau mungkin pergerakan gempa di Gunung Merapi sana, di puncak Gunung Merapi. Saya kalau mau pakai kabel ya nangis aja ya, kita ngolor-ngolor kabel berapa kilometer itu kabel ya. Belum nanti kalau terjadi gempa yang hebat atau mungkin letusan gunung, kabelnya tertanam, kabel yang panjang itu juga nggak murah, rusak lagi ya. Makanya ada metode wireless, sehingga kalau rusak alatnya ya nggak perlu kabel yang banyak untuk nanti bikin kabel yang banyak lagi ya, cukup pakai wireless. Seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi nanti ketika mau mengambil data. Kemudian dalam akuisisi data ini terdapat metodologi pengambilan data atau bagian-bagian ya secara kompleks. Dibagi beberapa, antara lain source dan sistemnya, sumber dan sistem. Maksudnya di sini nanti kita ada erat kaitannya dengan pengukuran fisik. Di situ ada suhu, getaran dan lain sebagainya ya, yang ditangkap oleh sensor, yang dapat diambil sampelnya dan terukur dilakukan oleh sensor. Jadi ya berarti akuisisi data butuh namanya nanti sensor untuk mengambil. Kemudian ada sistemnya, yaitu kumpulan hardware software yang memungkinkan melakukan pengukuran ya. Jadi kalau sensor saja kan nggak mungkin ya. Seperti contohnya kemarin sensor jarak, kalian punya sensor, kalian nyalakan, terus ngapain? Harus kalian coding dulu gitu ya. Coding dulu untuk agar sensor itu berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian sistem yang lebih lengkap. Nah, sistem yang lebih lengkap apa ya? Ada hardware-nya. Ada sensor, aktuator, pengkodian sinyal, komputer untuk menjalankan software di aki. Ya. Jadi ada hardware-nya. Enggak cuma sensor dinyalakan dengan listrik, tapi ada hardware-nya. Di situ ada pengkodean sinyal dan lain sebagainya ya, lewat microcontroller biasanya. Kemudian ada hardware-nya, menghubungkan antara sinyal dan PC berupa modul yang terhubung ke port komputer atau slot komputer. Nah, kadang berisi beberapa komponen. Nah, ini di aki ini bisa microcontroller atau Arduino dan lain sebagainya itu bisa masuk ke bagian DAQ hardware ini. Walaupun nggak harus microcontroller ya, macam-macam. Memang spesialis ya microcontroller, tapi spesialis untuk DAQ, nggak bisa kita program secara luas. Itu ada ya, misalkan memang khusus ya sudah, itu chip itu khususnya gunanya untuk itu ada, tapi chip yang bisa kita program-program juga ada ya, yang kita pelajari itu microcontroller ya. Kemudian driver, DAQ device driver. Nah, ini agar device-nya tadi terbaca oleh PC ya, pasti butuh driver. Kemudian input device, scanner, DAQ converter dan sebagainya. Kemudian hardware-nya, nah, dia terhubung pakai apa pakai Ethernet, pakai USB, PCI, WiFi, ini belum ada WiFi dan lain sebagainya ya, hardware-nya. Kemudian software-nya. Nah, jadi komponen-komponennya kurang lebih ini. Software khusus untuk pemproses DAQ. Jadi ini nanti metode ini yang kalian harus tempuh, metodologi ini untuk mendapatkan untuk melakukan akuisisi data. Nah, ini metodologinya. Nah, elemen dasarnya akuisisi data itu ini. Jadi ada transducer atau sensor, ya. Kemudian sinyal atau pengkoding sinyal kondisional, pengkondisi, encoder ini inputnya, kemudian hardware-nya untuk analisa, kemudian software-nya. Ya, jadi gambaran besarnya seperti ini, ada sensor, kemudian ada device DAQ-nya, di sini ada kondisional, kemudian ada konverternya ya, yang awalnya tadi seperti ini. Data fisik ditangkap oleh ini, data fisik ya, belum ditangkap oleh sensor, misalkan ya kan datanya analog. Kemudian nanti sensor menangkapnya kurang lebih ya, kalau kalian perhatikan sensor itu nggak semulus seperti ini ya. Jadi mungkin ada gangguan elektrik ya, walaupun hanya sekecil mikroampere atau miliampere. Tapi yang awalnya idealnya sinyalnya itu seperti ini ya, baik itu sinyal ya ini analog sih, entah itu suhu, entah itu gelombang, atau entah itu getaran dan lain sebagainya, itu kalau di analog itu kan smooth seperti ini ya. Nanti sensor membacanya bisa acak adut seperti ini. Kemudian ada sinyal conditioning, pengkondisi ya, sinyal pengkondisi sinyal. Entah itu dikuatkan, entah itu difilter, entah itu di encoder, entah itu di decoder. Nah, ini ingat-ingat lagi waktu komunikasi data ya. Ya, sehingga menjadi lebih
lebih smooth lah ya, walaupun nggak sesmooth sinyal analog ya, sinyal analog murni, tapi lebih smooth lagi sehingga gambarnya tidak seberantakan ini. Kalau digambarkan datanya tidak berantakan. Nah, karena ini masih berupa analog ya, masih berupa analog, nah maka butuh analog to digital converter. Nah, sehingga apa, dari data analog tadi dikonvert menjadi kotak-kotak gini kan, menjadi digital. Nah, ini menjadi gelombang-gelombang PWM, digital sinyal. Nah, sinyal yang sudah didigitalkan. Kalau sudah masuk di aki, ini kan masih di aki device ya. Nah, di sini di aki device, kemudian di sini sensornya, baru masuk ke komputer. Nah, komputer itu dia butuh tadi software, drivernya. Driver agar apa? Agar perangkat DAQ ini terbaca oleh komputer ya, namanya hardware, butuh software, drivernya. Driver apapun itu ya, butuh drivernya. Driver fungsinya hanya sebatas membaca DAQ. Nanti data-data yang dibaca oleh sensor, nah kita butuh aplikasi tambahan. Ya kalau di Arduino itu kemarin contohnya apa? Serial monitor. Nah itu contoh paling gampang ya. Serial monitor. Sehingga kita bisa mengecek data apa yang masuk dari DAQ device-nya ini atau microcontrollernya ya. Serial monitor itu paling gampang. Kurang lebih seperti itu ya konsepnya, elemen dasarnya. Nah ini nanti kalian bisa baca sendiri. Cukup detail sih ya. Saya sambil bacakan lah ya. Yang pertama sensor. Ini tadi kan ada beberapa ya. Yang pertama sensor. Saya rasa juga sudah tahu ya. Mengukur gejala fisik atau transducer mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dari sensor. Outputnya macam-macam. Kemarin kita sudah bahas. Baik itu arus, resistansi, atau yang lain, atribut listrik yang lain. Kapitansi, kapasitif ya, kapasitif dari yang bervariasi dari waktu ke waktu ya. Ini ada time-nya. Beberapa memerlukan komponen dan sirkuit tambahan ya. Ada sensor yang memang butuh sirkuit tambahan seperti kemarin yang sensor ultrasonik itu, kalau fisiknya gimana ya? Ya nanti kalian coba cari gambarnya ya. Itu fisiknya butuh komponen dan sirkuit tambahan. Saya searching aja. Aduh, nggak ada baliknya ya. Di baliknya itu ada chip-chipnya ya. Nah ini ada. Jadi dia butuh komponen tambahan ya, transducer tambahan. Itu ada. Ada juga sensor yang tanpa ini bisa jalan. Misalkan sensor LDR. Itu langsung saja. Nah seperti ini bisa langsung jalan ke Arduino-nya. Ya walaupun akan lebih sempurna jika tambahi lagi komponen tambahan seperti ini. Tapi seperti ini pun bisa jalan. Ya, jadi macam-macam ya tipe sensor. Ini tipe sensor macam-macam. Nah, dari termokouple, fotosensor, mikrofon dan lain sebagainya. Kelasnya pun macam-macam, dari kelas belajar ya seperti kita ya, kelas-kelas belajar yang murah meriah yang penting kita bisa tahu cara mengambil data, sampai kelas industri. Kelas industri itu yang ditekankan itu adalah ketahanannya ya. Ketahanan nomor satu. Nah, atau mungkin kelas medis itu akurasi yang nomor satu ya. Jadi tingkat akurasinya sampai 98 ke atas lah persen akurat. Kalau untuk belajar yang kita belajar paling di bawah 90% lah. Tingkat akurasinya 90% itu udah bagus lah tingkat akurasinya. Tapi kalau untuk medis ya kalau bisa di atas 98%. 99,99%. Kalau 100% itu agak impossible ya. Bahkan Detol pun 99,9% membasmi kuman ya. 0,1%-nya kumannya kabur ya. Karena nggak mungkin itu 100% berhasil, itu impossible. Nah itu juga sebagai besok kalau kalian kerjain skripsi, analisisnya nggak mungkin wah ini percobaan saya 100% berhasil. Wah itu kelihatan bohongnya itu ya. Kecuali itu yang dicatat paling yang berhasil aja, yang gagal nggak dicatat. 100% berhasil itu namanya malah jelek itu penelitian. Kok 100% berhasil, ini yang dicatat yang berhasilnya aja atau gimana. Oke, kemudian elemen berikutnya yaitu perangkat DAQ-nya, data acquisition-nya.
Ya, interface antara komputer dan sinyal. Ya, jadi antar muka ya, antara komputer dan sinyal, bukan komputer dan manusia ya, tapi komputer dan sinyal. Kalau komputer dan manusia kita pakai namanya software ya. Kalau komputer dan sinyal, nah ini perangkatnya DAQ. Berfungsi sebagai perangkat yang mendigitalkan sinyal analog yang masuk sehingga komputer dapat membacanya. 3 komponennya adalah pengkondisian, konverter, dan bus. Bus ini jalan ya, atau kabelnya atau apanya lah itu gampangnya ya, bukan bis mobil ya, tapi bus di sini ya artinya itu jalurnya, jalur komputernya. Ada pula yang menyertakan fungsi lain, nah, misalnya DAC, ini kan tadi ADC, ada juga yang punya DAC, kemudian ada yang digital I/O, input in outputnya, ada juga yang pakai timer, macam-macam. Nah, perangkat DAQ, ya ini 3 komponen kuncinya, pengkondisian sinyal. Nah, ini seperti yang gambar awal tadi, gambar. Jadi dari sinyal dari sensor menimbulkan noise sehingga memanipulasi sinyal ke dalam bentuk yang sesuai untuk diinput dalam ADC. Ya, macam-macam termasuk amplifikasi, attenuasi, penyaringan atau filtering, isolation ya, dan lain sebagainya. Jadi sinyal yang masuk itu di apa ya? Dipoles lah ya, dipoles. Polesnya ya berupa ini. Nah, sinyal dari sensor itu nggak serta-merta langsung dibaca, tapi dipoles dulu. Pakai ini pengkondisian sinyal. Sinyal di sini maksudnya data ya, sinyal bukan sinyal apa radio atau apa ya, data. Beberapa perangkat DAQ sudah termasuk pengkondisian sinyal yang dirancang untuk mengukur jenis sensor tertentu. Jadi ada beberapa perangkat yang memang khusus untuk sebuah sensor. Ya, seperti yang saya katakan tadi, chip tadi ya, chip yang ada di sensor ultrasonik itu sudah ada DAQ-nya yang khusus untuk membaca si ultrasoniknya. Kemudian ada, ini lanjut ya, yang di sini konverter analog to digital. Nah, sinyal analog yang ada dari microcontroller harus dikonversi dulu menjadi digital sebelum dimanipulasi oleh komputer, karena komputer taunya hanya digital. ADC, chip yang menyediakan representasi digital dari sinyal data analog secara instan. Ini kalau di microcontroller ATmega ataupun Arduino sudah ada ya ADC-nya. Dalam penggunaannya, sinyal analog terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, ADC mengambil berkala dari sinyal pada tingkat yang telah ditentukan. Jadi analog itu kan unlimited ya data masuknya. Ya, jadi dia bergerak ya walaupun nggak selalu halus mungkin seperti ini ya. Tapi unlimited. Sedangkan komputer itu ada apa namanya ya, timernya, jeda-jedanya. Nah, ada speed tertentu. Misalkan kalau ATmega itu misalkan 8 Hz, berarti dalam 1 detik terjadi 8 MHz, maaf. 8 MHz dalam 1 detik terjadi 8 mega itu berapa juta ya? 8 juta proses. Kan terbatas ya, hanya sebatas 8 juta. Sedangkan data analog yang murni itu kan unlimited. Jadi tidak ada batasannya. Nah, makanya ini butuh ADC untuk mengkonvert tadi. Jadi ya, diambilnya per satuan waktu sesuai dengan kecepatan dari pemproses. Ya contoh gampangnya kalau kita antara mata dan layar aja lah. Mata kita itu kan unlimited mengambil cahaya dari alam ini ya, unlimited. Nah, alam ini kan bercahaya unlimited, nggak ada jedanya. Sedangkan layar karena itu perangkat digital tergantung dengan kecepatan pemprosesnya. Nah, layar itu ada yang kecepatannya 60 fps, 90 fps, 120, 144 Hz atau fps-nya. Jadi hanya mampu menampilkan gambar dalam 1 detik. Kalau 60 ya 60 gambar dalam 1 detik fps atau hertz. Sedangkan gambar asli kan tak terbatas. Nah, makanya kadang ada yang terjadi flickering dan lain sebagainya karena ada ketidaksesuaian antara gambar asli atau timing asli yang tidak terbatas dengan timing yang ada di layar. Sama seperti ADC ya.
sensor-sensor yang menangkap itu ada timingnya, sehingga bisa jadi ada sesuatu, ada jeda sekian milisecond yang tidak tertangkap oleh sensor, ya nggak masalah. Karena memang jedanya hanya sepersekian detik, bisa jadi nggak terlalu berpengaruh. Kemudian bus komputer ya, perangkat DAQ, terdapat juga bus komputer. Nah, ini untuk terhubung ke komputer, baik itu melalui slot maupun port ya, dari USB ataupun ke ini ada contohnya nih, USB, PCI, PCI Express, Ethernet dan lain sebagainya, terhubung ke port input outputnya, itu busnya. Kemudian elemen dasar lainnya yaitu komputer. Nah, komputer ini untuk memproses. Jadi bukan mikrokontrolernya yang digunakan untuk memproses ya. Nah, gitu. Jadi ketika kalian mengakuisisi datanya banyak, Arduino-nya suruh memproses, ya nangis. Arduino-nya gunanya hanya untuk collecting data saja. Collect sebagai apa ya? Gampangnya broker lah, maklar. Mengumpulkan data kemudian kirim mana ke komputer atau ke server. Kalau sudah ke IoT nanti ke server, tapi kalau sebatas akuisisi data lokal ya ke komputer kita. Kenapa dikirim ke komputer? Ya bandingkan saja Arduino kecepatannya cuma 8 MHz maaf, dibandingkan komputer kita minimal 2 GHz, berapa ribu lebih cepat ya. Nah, macam-macam ya komputernya, baik desktop, laptop, atau komputer industri, disesuaikan dengan project. Desktop mungkin untuk kekuatan pemrosesnya ya, karena memang komputer desktop itu lebih powerful daripada laptop, walaupun sekarang banyak laptop gaming, tapi saya rasa pasti ada komputer desktop yang lebih powerful, walaupun mungkin ada komputer desktop yang kentang juga ya. Nah, komputer saya ini kentang juga ini. Kemudian kalau laptop mungkin untuk portabilitas atau mobilitasnya, komputer industri untuk ketahanan atau apa, durability-nya. Karena industri itu kan nyala terus 24 jam ya, kalau nggak durable komputernya baru dinyalain seminggu sudah jebol ya nggak cocok ya. Makanya beda-beda jenis komputernya. Kalau desktop biasanya untuk kekuatan pemrosesnya, apalagi di lab itu komputernya harus yang kuat-kuat. Komputer di lab Amikom ada satu komputer untuk machine learning itu VGA-nya aja kemarin harganya sekitar 60 atau 70 juta itu ada. Pakai Titan yang Gold, Titan V atau apa ini. Luar biasa itu komputernya. Kemudian software ya, namanya software. Nah, itu penting juga. Ada 2 tipe software yang digunakan di DAQ. Drivernya agar komputer mampu membaca, dan aplikasinya agar manusia bisa membaca datanya ya. Driver untuk membaca data dari hardware DAQ agar terbaca oleh komputer. Kalau software aplikasi ya agar data yang disajikan komputer itu bisa dinikmati kita. Nah, memfasilitasi interaksi antara komputer dan pengguna. Nah, IMK ini antara manusia dan komputer. Untuk apa? Ya, memperoleh, menganalisa, dan menyajikan data pengukuran. Ya, jadi elemennya cukup banyak ya. Ada 5 kalau nggak salah tadi elemen akuisisi. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian nanti kalau kalian bikin sistem akuisisi data, itu ada beberapa macam model ya. Yang satu, one way data acquisition system, struktur sederhana, sebatas pembacaan fisik menuju digital maupun mencetaknya ke printer. Nah ini contohnya kalian ada sensor langsung dibaca di mana LCD ya. Contohnya kalau sekarang yang lagi ngetren itu apa, thermal gun ya, ketika dibaca tangan kita atau jidat kita langsung muncul di LCD. Nah itu one way data acquisition system ya, langsung dibaca, jadi nggak ada proses lebih lanjut, ya udah sekali baca sudah. Kemudian multi channel data acquisition system, beberapa input sekaligus dengan satu pemproses data ya, inputnya mungkin ada beberapa tapi satu pemproses, jadi banyak sensor, satu fisiknya. Kemudian sinkronus data, beberapa input dengan masing-masing pemproses data input. Nah, ini lebih mahal ya. Jadi setiap
sensor, satu mikrokontroller. Satu sensor, satu mikrokontroller. Nah, itu kan banyak ya. Jadi kalian menyebarkan banyak mikrokontroller di banyak titik karena setiap mikrokontroller hanya ada satu sensor. Kalau fast data, nah ini lebih cepat lagi. Jadi satu sensor, satu mikrokontroller, satu computing ya. Jadi lebih cepat lagi. Jarang yang ini. Biasanya ya yang inilah ya. Dua ini yang biasa digunakan. Beberapa input sekaligus dengan satu pemproses data. Misalkan ini ada 5 sensor di satu mikrokontroller. Nah, biasanya seperti itu. Jadi biasanya yang umum untuk project-project mahasiswa yang multi channel data acquisition. Kalau mahasiswanya Sultan biasanya pakai yang ini. Tapi pakai yang ini aja nggak apa-apa. Yang jelas jangan yang ini ya. Nah, ini cuma alat praktis saja, nggak ada data yang dianalisa. Nah, ini untuk akuisisi data. Nah, sebutkan contoh peran. Oh, mungkin kalian pernah dari yang sudah kita pelajari tadi, punya gambaran nggak akuisisi data itu seperti apa? Atau masih ngawang-ngawang? Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh lah. Salah satu contohnya. Wah, apakah itu akuisisi data atau enggak? Ada nggak yang punya contohnya? Aduh, perut saya ini agak error perut saya dari kemarin ini. Ada punya gambaran contoh akuisisi data itu seperti apa? Silakan, open mic atau ya itu bisa jadi. Itu contohnya apa? Mas Maulidan. Sambil open mic coba. Contohnya apa? Itu Pak yang ada yang buat apa sih itu project yang tanaman otomatis gitu Pak. Nanti kan kayak data dari data yang didapat dari itu namanya apa ya Pak, sensor. Sensor. Nanti kan dikirim ke komputernya. Nah itu nanti tuh data itunya nanti diolah gitu, nanti kan dikirim lagi hasilnya gimana, dan hasil dari pengolahan datanya nanti ada hasil jadinya gitu Pak. Oke, nah ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi gambaran kasarnya seperti itu ya. Jadi kita dapat data dari sensor, diolah, mau diolah seperti apa. Nah, ada juga misalkan di dunia industri itu banyak sekali ya, di dunia industri misalkan data ini pengemasan minuman misalkan ya, pengemasan minuman aqua itu kan kayaknya alat itu langsung apa menyiramkan air ke sebuah botol tapi nggak pernah kelebihan, nggak pernah kekurangan. Nah itu salah satu peran akuisisi data ya. Jadi botol ketika mau disiram, nah itu dideteksi airnya di situ sudah ada sensor ya, entah itu sensornya berupa timbangan atau mungkin sensornya di keran. Nah sensor itu nanti mengecek botol ini kosong atau penuh. Ketika kosong nyalakan keran, set di situ airnya akan semakin penuh. Ketika penuh misalkan botol 700 mili, dapat tuh komputer data ini sudah 700 mili. Nah dari 700 mili komputer langsung memerintahkan keran untuk stop way, jangan bergerak, jangan mengalirkan air lagi. Nah itu contoh di dunia industri, banyak sekali contoh lainnya ya. Jadi memang akuisisi data ini sangat berperan, apalagi di sekarang ya ada istilahnya big data. Wah, itu tropi itu lagi ya. Jadi data-data yang dikumpulkan dari sensor diproses lebih lanjut sehingga nggak cuman digunakan untuk membantu mengambil keputusan tadi ya, membantu mengambil keputusan. Contohnya kalau botol tadi stop airnya jangan sampai meluber, tapi juga bisa untuk forecasting, meramalkan, bukan meramal ya. Meramal itu kayak sihir ya. Apa ya? Forecasting itu apa? Istilah tepatnya apa? Bukan meramal tapi memperkirakan. Nah, memperkirakan apa yang akan terjadi berikutnya. Dari apa? Dari data-data yang sudah dikumpulkan. Ya, ini misalkan data kalian menanamkan sensor hujan mungkin ya. Sensor hujan di 5 titik atau mungkin banyak 100 titik lah, 100 titik di Kabupaten Sleman ini. Sehingga kalian bisa tahu, oh hujannya itu daerah sini, yang daerah sini kering. Terus dikumpulkan data-data itu selama mungkin setahun. Sehingga dari setahun itu kemudian bisa meramalkan, oh hari ini kemungkinan hujan akan datang dari mana. Itu sensor hujan. Ya, walaupun mungkin
nggak akurat, tapi kan nanti bisa diuji akurasinya berapa persen. Ya, kalau hujan ini sekarang sudah canggih ya, pakai satelit dari atas sehingga bisa dicek ada pergerakan awan atau tidak, bisa diperkirakan oh ini kalau terus-terusan bergerak ke sana kemungkinan akan hujan. Di samping pengamatan langsung mungkin juga dari data-data yang sudah disimpan. Jadi banyak sekali ya contoh penggunaan akuisisi data terutama di industri. Kemarin Amikom juga sudah bincang-bincang dengan salah satu industri penyedia alat-alat seperti ini ya, alat-alat industri yang bikin, salah satunya yang bikin Genos itu alat yang mungkin kalian familiar. Nah itu mereka menyampaikan ya kalau mau niat nanti kita siap memberikan dana untuk membuat lab ya, dengan peralatan yang industrial grade. Nah saat ini kan Amikom ya punya alat-alat tapi kan nggak industrial grade, hanya sebatas educational grade ya, grade-nya grade educational, di mana akurasinya nggak begitu well lah ya, walaupun ada akurasi yang cukup tapi tidak cukup tinggi. Nah, di perusahaan itu saya lupa namanya apa ya, tapi yang cocok Telkom sih. Nah mungkin kalian bisa nanti ketika bikin project yang bagus, nah, sehingga bisa menjadi portofolio, siapa tahu perusahaan itu, saya lupa perusahaannya apa, itu tertarik dengan riset kalian, project kalian, menggait itu gede loh itu pabriknya, bahkan siap menggelontorkan dana ke Amikom minimal ya, minimal 3,5 miliar untuk bikin lab, itu minimal loh ya. Karena sampai saat ini perusahaan PT itu saya lupa PT-nya. PT itu tuh sudah banyak mahasiswa Amikom yang bekerja di sana walaupun belum ke sektor industrinya. Maksudnya industrinya pembuatan alat dan lain sebagainya. Masih di sektor mungkin perancangan websitenya, perancangan interface ya, aplikasinya. Kemudian perancangan softwarenya. Nah, di hardwarenya ini masih belum. Nah, makanya perusahaan itu nantang. Kalau Amikom berani, mau, nah nanti perusahaan itu siap menggelontorkan dana sekitar ya itu minimal 3,5 atau berapa kemarin. Nah, makanya mulai sekarang cobalah kalian bikin portofolio, siapa tahu diterima di situ. Wah, itu hibahnya banyak sekali itu. Bahkan kalau magang di sana pun digaji 4 juta per bulannya. Minimal itu 4 juta. Itu duit yang dari pemerintah 4 juta, kan UGM itu negeri kan ya, duit yang dari, belum yang dari perusahaan, itu minimal kalau magang di sana. Targetnya terpenuhi, saya lupa perusahaannya apa, tapi besok kalau memang sudah deal dengan Amikom pasti dipublish kok. Ini intermezzo saja, belum habis, masih sebatas ya sounding kerjasama saja. Itu ya contohnya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Gampang ya akuisisi data ini, saya rasa nggak begitu sulit. Nah ya benar, perusahaan yang pas webinar itu apa namanya Mas, ingat nggak Mas? Yang Pak siapa itu namanya, Sabtu ya, webinar IoT itu kamu ikut ya. Nah itu hari itu kan Sabtu ya Mas ya, kemudian hari Seninnya atau Selasanya itu ada meeting dengan dosen-dosen itu, dengan pimpinan yang bahas tentang kerjasama ke depannya. Saya lupa perusahaannya apa itu, robotik itu kan luar biasa itu, deket kok di Jogja juga, dan kenal dengan Pak Warek juga itu, kayaknya yang punya itu temennya Pak Warek juga, Pak tapi saya kok lupa ya namanya itu, pakai kidir itu kalau nggak salah namanya, lupa lah saya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya. Nah ini ada contohnya, akuisisi data, ini Arduino dengan Microsoft Excel. Daripada kalian bikin software yang susah-susah, itu ada sebenarnya pakai Microsoft Excel dengan bantuan DAKI juga, yaitu PLX DAKI. Ini ada yang sudah bikinkan program namanya PLX DAKI. Caranya bagaimana? Nah ini besok praktikum kita akan pakai ini untuk basic. Jadi sebenarnya materi ini
dilanjutkan di praktikum saja besok ya, biar nggak kelamaan lah teorinya. Sudah 30 menit lebih ya, kan syaratnya cuma 30 menit. Ya, jadi saya intermezzo aja, bahan-bahannya cuman Arduino. Saya harap Arduino atau Atomic Wemos juga boleh, nggak harus Arduino, yang penting bisa dibaca oleh Arduino IDE kalian. Oh iya, kalian sudah beli alat belum? Kalau nginstal Wemos, saya rasa bisa ya install Wemos. Kalau kalian beli Wemos, install Wemos itu ada sedikit trik, harusnya bisa sih, gampang kalau Wemos. Yang agak susah itu memakai Blink, sekarang tricky karena Blink yang lama sudah di discontinue, yang Blink yang lama. Blink yang baru itu ribetnya bukan main. Nanti saya ajarkan lah pakai Blink di praktikum nih besok. Kemudian Arduino atau microcontroller ya, microcontroller, kemudian sensor atau perangkat input lainnya, bisa pakai sensor jarak, bisa pakai button saja, atau mungkin volume atau potensiometer ya, untuk percobaan. Nah, kemudian file PLX DAG. Ini awalnya saya privat untuk Amikom, tapi banyak banget yang request, Pak, saya request ini, saya bukan mahasiswa Amikom, mau coba-coba. Ya udahlah ya, saya buka ini bebas softwarenya untuk di download. Toh saya juga download di internet, bukan saya yang bikin. Nah, kemudian ini codingnya seperti biasa, harus pakai sensor jarak ini ya, baca jarak, nanti disesuaikan. Nah, komunikasi PLX DAG-nya nanti pakai metode namanya SPI. Nah, makanya butuh ganti warnanya sama-sama merah. Nah, ini SPI.h ya, butuh library SPI. Mengaktifkannya ya sama seperti serial, tapi bedanya SPI.begin. Nah, seperti itu. Nanti ini akan terkomunikasikan antara Arduino dengan Excel lewat PLX DAG. Nah, nanti softwarenya seperti ini tampilannya. Nah, ini besok praktikum aja. PLX DAG. Kita sesuaikan semua port-portnya, baud rate-nya. Nah, ini port 4. Baud rate-nya berapa? Nah, ini nanti di codingnya juga kita setting yang mau dibikinkan itu bacaan dari mana. Nah, ini kalau di sini saya pakai pembacaan atau data yang akan dikirimkan, yaitu data CM ini ya. Ya, ini CM. Nah, ini sama konsepnya, tinggal serial print gitu aja. Jadi antara serial dan antara SPI itu kita gunakan berbarengan ya, tapi nggak bisa jalan bareng, harus salah satu yang digunakan. Itu nanti akan otomatis ketika kita connect akan otomatis data dari sensor itu masuk ke Excel semua. Nah, ini enak. Nah, jadi sesuai delaynya berapa, ini kan ada delaynya. Kalau delaynya 1 detik ya 1 detik sekali ini data muncul, tiap detik muncul. Nah, data inilah yang dimaksud tadi ya untuk dianalisisnya. Jadi datanya ini saya ambil contoh per detik. Jangan per detik lah, misalkan per menit gitu aja. Per menit kalian ambil sampel data, per menit ambil sampel data. 1 hari itu berapa menit? 1 minggu berapa menit? Berapa ribu data di sini. Nah, ini menjadi big data yang sangat besar, sehingga apa? Data itu nanti dicari polanya. Dicari pola, kalian bisa menentukan, oh ternyata pola di sini seperti ini, pola di sana seperti itu. Nanti mata kuliahnya ada sendiri ini, di mata kuliah data mining. Nah, karena datanya yang sangat banyak, nanti kalian istilahnya dalam mining ya, di mining, diolah data yang sangat banyak, diolah, difilter, kemudian pakai algoritma tertentu, sehingga kalian punya mungkin forecasting dan lain sebagainya ya, pengambilan keputusan atau peramalan dan lain sebagainya. Nah, ini teknis saja kalau mau menambahkan yang lain ya. Kalau tadi kan belum ada waktunya, kalau mau menambahkan waktunya bagaimana? Jadi ada timestamp ya. Kalau kalian lihat di sini per detik ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini per detik dia ngambil data. Ini bisa sesuaikan, bisa per menit mungkin 1 menit sekali, atau mungkin per jam juga bisa. Kalau mau menambahkan source lain, nah ini tadi kan sensornya cuma 1. Saya tambahkan ini mungkin sebagai sensor lain ya.
Nah, saya contohkannya pakai Potensio aja biar gampang. Nah, tinggal tambahin lagi data. Nah, mungkin pot, tuliskan saja di serial print pot. Nah, nanti akan ada jarak, data sensor jarak, dan ada potensio. Ini besok praktikum lebih jelas. Ya, di YouTube saya juga sudah ada kalau mau praktikum. Ini untuk PLX DAG. Ini saya ambilnya dari belajar robotik. Nah, nanti silahkan cari di belajar robotik. Nah, untuk Excel yang baru, Microsoft Excel yang baru itu tidak harus pakai ini PLX DAG, tapi ada bawaan DAG-nya sebenarnya dari Excel. Microsoft Excel Data Streamer namanya DAG-nya. Wah, enak, ini tinggal pakai aja, nggak perlu software tambahan. Caranya kita mengenablekan di add-ins ya. Kita pilih file, kemudian saya buka Excel coba. Ini bagian option ini, ketika kalian kemudian masuk ke add-in. Nah, add-in, kemudian com add-in atau apa, saya lupa ini. Apa di sini? Ya, com add-in. Nah, di sini ada Microsoft Data Streamer for Excel, ini dicentang. Kemudian di OK. Nah, nanti kalian sudah support di sini namanya Data Streamer. Ini kalau kalian males download aplikasi ini, karena ini untuk Excel yang lama, ya Excel yang baru bisa sih pakai ini. Tapi Excel yang baru sudah ada add-in-nya, tinggal pakai saja. Ya udah, nanti tinggal digunakan. Kalau ini nggak perlu pakai SPI ya, langsung saja serial bikin. Nah, nanti di data streamernya kita connect to a device di bagian data streamer ini. Ketika new, nah di sini akan ada menu data streamer di atas ini. Nah, connect to device, nah saya nggak ada Arduino-nya. Kalau ada Arduino-nya otomatis terdeteksi di sini. Enak ya? Nah, sudah tinggal pakai aja ini. Arduino, klik start nanti. Di sini kalau sudah pilih Arduino-nya, start-nya akan aktif. Start, ya udah, langsung jalan di bawah. Nah, nanti tinggal klik record aja. Nah, record untuk menyimpan. Klik record. Nanti kalau sudah selesai, mungkin kalian datanya 1 minggu, stop saja, jadi banyak. Nah, jadi besok final project-nya, harapan saya kalian punya data yang banyak. Minimal 100 data dari pembacaan sensor minimal. Ya. 100 data masih sedikit ya. 200 lah ya, minimal 200 data. Ini aja beberapa detik sudah bisa banyak data. Ya, terserah nanti pakai data streamer atau pakai yang IoT. Tapi rekomendasi saya pakai yang IoT. IoT minggu depan lah kita pakai yang IoT. 2 minggu lagi pakai yang IoT sehingga datanya tidak disimpan di Excel tapi disimpannya di server. Nah, jadi kita nanti membaca datanya dari server. Oke ya, selamat belajar, silahkan eksplorasi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Pak, tanya nyeleneh boleh nggak, Pak? Oke, boleh. Alat pendeteksi hantu itu ada nggak, Pak? Kalau ada, sensor yang dipakai apa? Dan sensornya tuh ngambil data apa gitu loh, Pak? Wah, ini bagus sekali. Nah, ini kayaknya mau nonton Ghostbuster ini. Jadi saya pernah baca artikel sih ya, bukan jurnal, hanya sebatas artikel. Nah, untuk akurasinya saya juga nggak tahu. Jadi pernah main game apa yang moto-moto setan itu namanya, Mas? Oh, lupa saya. Game PS. Kayaknya eksklusif di PlayStation itu. Moto Fatal Frame atau apa ya? Yang foto-foto, tahu nggak Fatal Frame atau apa? Buatan Indonesia kayaknya juga ada itu, Pak. Lupa tapi aku. Ya, buatan Indonesia ada ya. Fatal Frame itu konsepnya dia cuman bawa senter, baterai sama kamera. Nanti ketika ada kayak Spider-Man ketika mendeteksi suatu asal foto aja. Nah, dulu saya baca artikel tapi nggak tahu ini valid atau enggak. Di situ sensor kameranya
itu bukan sensor kamera pada umumnya, tapi diubah menjadi beberapa bahan-bahan tertentu sehingga bisa menangkap bukan hantu yang ditangkap, tapi frekuensi yang tidak bisa kita tangkap. Nah, frekuensi yang tidak tertangkap oleh mata kita kan. Frekuensi itu macam-macam ya, ada frekuensi cahaya nampak, kemudian frekuensi sinar inframerah, ultrasonik, ya, sinar X-ray dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, konsepnya sama seperti X-ray itu tadi. X-ray itu kan menangkap atau mengcapture tulang, di mana tulang itu di bawah kulit yang mata kita nggak bisa nangkap. Konsepnya seperti itu. Nah, itu yang ditangkap frekuensi tertentu yang katanya itu adalah frekuensi roh halus itu katanya ya. Jadi mungkin kalau nanti kamu bisa mencoba-coba sebuah alat yang bisa menangkap frekuensi khusus, di mana frekuensi itu bisa saja kamu, wah ini frekuensi roh halus, ini frekuensi dunia gaib, itu kan ada frekuensi tertentu yang kamu bisa menangkapnya. Itu bisa sebenarnya. Ya konsepnya sama seperti itu tadi MRI, CT scan, atau mungkin X-ray. Nah, itu kan dia menangkap sesuatu yang mata kita tidak bisa menangkap. Nah, ini frekuensi yang ditangkap itu adalah frekuensi roh tadi. Sehingga apa? Kamera tadi seolah-olah mengambil gambar, tapi butuh pemrosesan yang lebih lanjut lagi ya, seolah-olah mengambil gambar di mana mata kita tidak bisa menangkapnya. Contoh paling gampang, kamera. Kalau tidaknya saya nggak tahu ya, belum pernah pakai ya. Kamera ini contohnya, kamera itu bisa menangkap frekuensi atau cahaya yang mata kita tidak bisa nangkap. Ini saya beli remote yang bisa buat nelpon. Ya, remote saya bisa buat nelpon. Ketika remote saya pencet, nah ini kan nyala kalau di kamera. Di kamera kalian nyala nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, warna Pak. apa? Warna apa? Warna apa? Agak ungu-ungu gitu, Pak. Nah, ungu magenta gitu kan ya. Ya, Tapi ungu. kalau kita lihat langsung, di sini kita nggak lihat. Kita lihat langsung itu nggak nyala. Nah, device inilah nanti yang dikembangkan. Mungkin kalian mau menangkap suatu frekuensi tertentu, ya kalian mungkin riset dulu. Hal-hal gaib ini bekerja di frekuensi berapa sih? Mungkin kalian bikin sebuah sensor yang bisa menangkap frekuensi-frekuensi tertentu. Kalian coba di kuburan mungkin. Wah, ini aktif. Nah, kembangkan lagi lah sensor itu ya. Saya nggak tahu itu bagaimana cara membuatnya, ada atau tidak, mungkin juga sudah ada ya. Secara sense mungkin bisa ya, saya nggak berani klaim bisa, tapi mungkin bisa secara sense ya kita menangkap hal gaib, karena memang ada gitu kan ya, ada tapi kita tidak bisa melihatnya ya. Banyak secara di dunia ini hal-hal fisik yang ada tapi kita tidak bisa melihatnya, dan itu terbukti secara ilmiah itu banyak sekali. Contohnya ya sinar gamma, kemudian sinar inframerah, ini paling gampang kan ya. Ada itu sinyal inframerah, kita tidak bisa melihatnya. Kalau dalam sebuah agama itu namanya hal gaib itu kan. Gaib itu ada tapi kita tidak bisa melihat, minimal tidak bisa melihat itu, tapi ada, itu kan sudah gaib ya, seperti sinyal inframerah tadi. Ya nanti silakan kembangkan sendiri. Tadi yang tanya siapa ini? Luar biasa pertanyaannya ya. Nah, ini ide mahasiswa itu bagus sekali ya. Mungkin kalian nanti baca-baca lagi Mas, cara mendapatkan frekuensi tertentu. Toh contohnya kalau kalian tahu bukan kemarin ya, dulu ada first image of black hole, tahu nggak Mas? First image of black hole. Ini saya browsingkan ya. Nah ini gambaran black hole ini, itu aslinya kalau kita pakai mata kita itu nggak bisa lihat black hole seperti ini. Gambar atau ini adalah computer generate image, CGI ya, computer generate image. Tapi CGI-nya berdasarkan data. Jadi ini bukanlah gambar visual yang kita tangkap seperti mata kita menangkap, seperti kamera menangkap, itu bukan. Tapi data-data radio yang dikumpulkan dari beberapa titik, sehingga ini titik-titik sehingga menyerupai teleskop gitu. Data-data radio dikumpulkan kemudian diolah.
Nah, ini aslinya CGI, Computer Generated Image, bukan image langsung. Karena black hole itu hampir tidak mungkin dilihat. Gampangannya kita melihat sebuah titik di belakang kamera flash. Ketika kamera flashnya nyala, ada titik di belakang, ya nggak mungkin kita bisa melihat itu. Ya nggak mungkin kita bisa melihat sebuah titik di belakang kamera flash. Pasti silau lah mata kita, pasti nggak tertangkap. Nah, dengan frekuensi yang lain, mungkin pakai ya seperti apa tadi untuk X-ray itu tadi ya, X-ray MRI gitu kan, itu kan nggak mungkin kita dengan mata telanjang bisa menangkap, tapi butuh bantuan gelombang cahaya yang lain sehingga bisa ditangkap. Nah ini kalian kalau mau menangkap yang mistis-mistis mungkin bisa pakai alat ini. Dulu sempat ada itu yang akunya dukun ya, pakai alat, saya lupa itu apa, pakai alat-alat ketika ada wah ini di sini ada hantu. Nah itu kalian mungkin bisa kembangkan itu ya. Ketika ada frekuensi tertentu, itu alatnya seperti detektor metal klasik itu, masih pakai apa, panah seperti tester, multitester jadul itu ya. Jadi gitu, bagus. Gitu kurang lebih sih mas. Nah ini menarik ini kalau kalian mau kembangkan. Kalau ini kan konsep ya, beda. Kalau ini kan imajiner ya, ini imajiner berdasarkan data. Jadi manusia membuat sebuah imajinasi black hole. Ya walaupun ini akurat ya secara, karena ini by data. Nah, kalau ini CGI tapi by data juga. Kalau ini kan sudah imajiner ya, bukan data yang sebenarnya. Semakin detail bentuknya akan, ya ini by data sih. Data, kalau kita cek datanya itu, nah ini. Jadi datanya sangat banyak, berapa hard disk saja ini ya, data dari image tadi untuk diproses sehingga menghasilkan sebuah CGI atau Computer Generated Image black hole. Ini kalau kalian tahu datanya berapa tumpuk hard disk ini datanya untuk menggenerate sebuah, cewek lagi. Ya tim sih itu sebenarnya, tapi untuk menghormati ceweknya, mungkin dia satu-satunya cewek, maka disebutkan lebih wow sehingga bisa menggerakkan wanita-wanita yang lain biar juga jangan takut untuk meneliti. Datanya banyak sekali. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Makasih Pak dari jawab. Nah, ya. Ini untuk materi belum saya upload di Mas kita ya, harap bersabar untuk uploadnya. Mungkin nanti atau besok lah kalau mau dipelajari. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.